kami dari Laskar Merah Putih yang mau lihat dari CCTV di depan, kami datang kemarin untuk koreksi kepada dinas kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas topik yang agak serius nih. Soalnya kita sering banget dengar keluhan soal oknum ormas yang bikin resah. Apalagi pas bulan puasa gini. Kenapa sih bisa begitu? Di video ini kita bakal cari tahu akar masalahnya. Dan yang penting cari solusi biar kita semua bisa tenang. Ormas itu kan seharusnya bantu masyarakat ya, terutama dalam hal sosial dan keagamaan. Tapi kadang ada aja oknum-oknum yang malah bikin masalah. Ini yang bikin kita semua jadi bertanya-tanya. Kita bakal bahas gimana tindakan oknum ini bisa ganggu ketenangan kita, terutama di bulan Ramadan yang seharusnya penuh berkah. Salah satu masalahnya, ada oknum yang ngerasa punya kuasa lebih. Mereka jadi seenaknya sendiri, merasa paling benar, dan akhirnya malah merugikan orang lain. Kenapa sih orang bisa jadi kayak gitu? Apa yang ada di pikiran mereka ya? Premanisme itu gak cuma soal fisik, tapi juga mental. Ngancem, maksa, itu juga termasuk premanisme. Dan ini sering banget kita dengar dari oknum ormas. Hal ini bikin orang jadi takut dan gak nyaman, terutama buat pedagang kecil yang cari rezeki. Masalah lainnya, pengawasan dari pihak berwenang dan internal ormas itu kurang ketat. Jadi oknum-oknum ini ngerasa bebas aja gitu buat bertindak. Penting loh adanya pengawasan yang jelas dan tegas, biar nggak ada lagi deh oknum yang seenak sendiri. Masalah ekonomi dan sosial di masyarakat juga bisa jadi pemicu. Ada loh orang yang karena hidupnya susah, terus nekat ngelakuin hal-hal yang gak bener. Masalah-masalah ini bisa bikin orang jadi frustasi dan akhirnya bertindak merugikan orang lain. Kita bakal bahas beberapa kasus nyata yang sering terjadi di sekitar kita, biar kita semua lebih aware dan gak gampang dibodohin. Contohnya, kayak yang terjadi pas akhir-akhir ini. Ada lebih dari 5 kasus perkara ormas yang meresahkan. Mulai dari yang buat onar di warung pas puasa. Udah kopi merah? Saya? Nah, puasa? Muslim lain? Muslim, sahur. Sahur, sahur. Sahur, ya, siap penghargaan, siap. Yang betul, gimana? Minta sumbangan. Hingga minta THR. Sini nggak hargain gue, lu kalau pengen tahu gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak. Iya, paham saya juga. Tindakan oknum ormas gak cuma bikin rugi korban, tapi juga bikin masyarakat jadi gak percaya sama ormas. Padahal banyak juga ormas yang bener-bener niat untuk membantu. Pemerintah dan aparat harus tegas dong sama oknum ormas yang melanggar hukum. Jangan tebang pilih. Penting banget adanya penegakan hukum yang adil, transparan,
dan nggak pandang bulu. Pentingnya juga tindakan preventif dan tindakan represif yang sesuai. Ormas-ormas juga harus berbenah diri. Harus ada pengawasan internal yang kuat, biar nggak ada lagi oknum yang bikin malu. Mulai dari kode etik, mekanisme pengaduan, dan sanksi yang tegas buat anggota yang nakal. Penting juga adanya pendidikan karakter dan ideologi yang benar buat para anggota ormas. Kita sebagai masyarakat juga harus berani ngelaporin tindakan-tindakan yang meresahkan. Jangan takut buat bersuara. Kita harus membangun kesadaran kolektif tentang bahayanya para oknum ormas. Juga pentingnya literasi hukum dan edukasi tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dialog dan kerjasama antara pemerintah, ormas, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya itu penting banget buat cari solusi yang terbaik. Apalagi adanya forum-forum dialog dan kerjasama yang terbuka dan melibatkan semua pihak. Oknum ormas yang bikin resah itu masalah yang kompleks. Tapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Kalau kita semua kerjasama, pasti bisa ada perubahan yang positif. Yuk, kita jadikan momen ini buat introspeksi diri, memperbaiki diri, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Mari kita bersatu untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai buat semua. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Anda mau bilang apa Bang Yoris? Kalau saya mau bilang itulah satu proses kaderisasi yang dilakukan oleh pemuda Pancasila dalam kurun waktu yang lama dan sekarang menghasilkan negarawan-negarawan. Baik. Dan politisi yang mungkin politisi ya, negarawan masih belum tentu Bang.